Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang mungkin pernah Anda dengar, tapi Anda tidak paham. Atau mungkin juga Anda tidak pernah dengar sama sekali. Atau bukan juga tidak pernah membaca gitu. Ya. Tetapi ketika Anda mempelajari tentang filsafat, maka ini adalah bagian dari filsafat. Oleh karena itu, Anda harus tahu, inilah dia metafisika, ya, cabang dari ilmu filsafat. Apa dan bagaimana itu metafisika? Berikut penjelasannya. Ya. Di slide Anda lihat adalah tentang cabang-cabang ilmu filsafat. Ya. Pertama kita lihat adalah filsafat dibagi 3, ya, metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Ya. Selanjutnya dari metafisika terbagi 2, yaitu metafisika umum yang terdiri dari ontologi, metafisika khusus terdiri dari teodise, kosmologi, dan antropologi. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut. Jadi jelas bahwa metafisika adalah cabang-cabang dari ilmu filsafat. Pengertian metafisika, ya, diambil dari bahasa Yunani, yaitu meta, artinya setelah atau dibalik, ya. Kemudian pusika atau hal-hal di alam. Jadi metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek atau fisik di dunia. Sehingga dikatakan metafisika adalah studi keberadaan atau realitas. Berdasarkan asal katanya tersebut, metafisika diartikan sebagai kenyataan di balik fisika, ya, atau kenyataan realitas di balik objek yang bentuknya tak terjangkau oleh indera atau tidak terlihat oleh mata, ya. Sehingga dikatakan metafisika mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah sumber dari suatu realitas, apakah gaib itu ada, apa tempat manusia di alam sesudah alam dunia, apa tujuan manusia hidup, dan lain-lain. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa metafisika itu adalah ilmu tentang transformasi dan yang berdasarkan sesuatu yang tidak terjangkau oleh indera manusia gitu loh, ya. Baik. Nah, berikut ini penjelasannya lebih jelas lagi bahwa metafisika adalah sebuah kekuatan yang terletak pada kekuatan mental, akal pikiran, hati, jiwa, serta semua fisik tubuh manusia, yang mana jika manusia bisa membangkitkan kinerja semua unsur tubuh mereka, maka mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, atau sering disebut dengan orang yang memiliki kekuatan supranatural, ya, atau memiliki kemampuan untuk melakukan berhubungan dengan alam lain, ya. Nah, kira-kira seperti itu tentang metafisika. Baik. Nah, pertanyaan kita, apa tujuan kita belajar metafisika? Ya, tujuan utama kajian metafisika adalah pemahaman mengenai struktur dasar dan prinsip-prinsip realitas. Dengan pemahaman dan pandangan filsafat yang beragam, pemahaman metafisika dapat menjadi sesuatu yang khusus, yang umumnya mencakup pembahasan yang kaya atau sangat banyak. Nah, dampak tidak memahami hal yang metafisika. Ya, ini menurut hasil survei para ahli, antara lain adalah tidak tahu potensi terbesar kekuasaan yang dimilikinya atau potensi yang ada di dalam tubuh kita gitu loh, ya. Karena sesungguhnya banyak kekuatan yang ada pada diri kita yang belum kita tahu gitu loh.
Kedua, memiliki energi personal yang rendah, ya, berhubungan dengan alam lain ya. Ketiga, memiliki banyak energi negatif yang menghambat berbagai potensi. Ya, jadi kalau Anda sering bilang, ini kau banyak aura-aura negatif seperti itu kira-kira ya. Yang keempat, energinya tidak terhubung dengan sumber rezeki yang disediakan oleh Allah. Artinya kalau orang yang aura negatifnya banyak, ada yang mengatakan bahwa rezekinya tidak tercapai dengan maksimal atau tidak tersalurkan dengan maksimal. Kemudian selalu resah, gelisah, dan penuh kecemasan, ya, karena tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian bawaannya malas dalam bekerja ataupun belajar karena tidak memiliki motivasi hidup. Ya. Ketujuh, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan harapannya karena tidak ada memang impiannya gitu loh. Tidak ada mau jadi apa, dia nggak tahu mau jadi apa gitu loh. Yang kedelapan, emosi tidak stabil, mudah marah dan putus asa ya, karena tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, karena tidak memiliki harapan yang pasti gitu loh ya. Kemudian 9, kurang percaya diri dan minder dalam pergaulan. Nah, ini ketika mereka berkumpul selalu merasa dirinya tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki kemampuan sehingga merasa minder ketika teman-temannya mampu berbicara, mampu menyampaikan sesuatu. Mereka orang-orang yang tidak memahami tentang metafisika, nggak tahu harus bilang apa gitu loh. Yang ke-10, mudah terpengaruh pergaulan negatif ya. Ini paling gampang sekali orang dipengaruhi oleh minuman-minuman keras, obat-obatan terlarang, bahkan paling gampang dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan yang menyesatkan, misalnya menjadi teroris atau apa yang lain ya. Dan yang terakhir adalah berbagai sikap negatif dan perilaku buruk lainnya yang belum diketahui atau belum nampak pada dirinya sendiri. Contoh keberadaan ilmu metafisika dalam kehidupan modern seperti sekarang ini ya. Contoh, yaitu memaknai uang. Nah, bagaimana penjelasan ilmiahnya? Begini, dasar pemikiran bahwa uang bersifat metafisik atau metafisika adalah pada nilai dari uang itu sendiri. Melekat nilai intrinsik. Semua orang mengerti, mengakui dan bisa menerimanya nilai tersebut karena ada angka yang melekat dalam uang itu. Misalnya 100.000, 50.000, 20.000 dan sebagainya. Namun nilai itu ketika dipergunakan orang untuk menghargai sesuatu melalui transaksi akan menjadi berbeda nilai dan bisa munculkan reaksi berbeda. Apalagi ketika berada pada tangan orang yang berbeda pula. Di sana energi metafisika mempengaruhi nilai uang itu. Seperti berikut. Misalnya, ada uang 1 juta rupiah. Ketika berada di tangan seorang kaya atau pemilik perusahaan, akan merasa sedikit jumlah itu bila dibandingkan di tangan orang miskin. Cara mereka menghargai pun akan berbeda pula. Manfaatnya juga berbeda dan pasti cara membelanjakan dan memperlakukan uang itu berbeda pula. Itu kalau orang kaya mengatakan, apalah artinya ini gitu loh ya. Tapi bagi orang yang tidak mampu atau orang miskin sangat besar sekali uang sebanyak itu ya. Sehingga orang kaya begitu gampang membelanjakannya, sementara orang miskin begitu akan sangat berhati-hati untuk membelanjakannya. Bahkan untuk membelikannya pun dengan perhitungan yang sangat-sangat berbeda. Nah, metafisika pada uang di sini bekerja selaras dengan bagaimana perjuangan masing-masing orang mengusahakannya dan menggunakan pikiran untuk mendapatkan serta membelanjakannya. Artinya, orang kaya tidak terlalu masalah dengan uang 1 juta, biasa-biasa saja gitu loh ya. Tapi bagi orang yang miskin atau orang yang kurang mampu, sangat berharga sekali buat kehidupannya. Disitulah letak metafisika dalam kehidupan modern ini dalam memaknai uang misalnya ya.
Nah, demikianlah semoga Anda paham tentang metafisika sehingga Anda bisa memahami dan melanjutkan tentang filsafat. Jadi, sesungguhnya belajar filsafat memang adalah sangat penuh dengan pengetahuan karena filsafat itu mengandung tentang nilai-nilai kebenaran, tentang hal-hal yang ingin dipelajari secara mendalam ya. Nah, pesan terakhir, dengan mengetahui sebuah ilmu diharapkan mampu membuat seseorang lebih mengenal tentang alam, kehidupan sosial, dirinya, dan Tuhannya. Muhammad Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.